Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu dalam acara SNTE 2022. Perkenalkan saya Sutanto dan Pak Toto Supriyanto untuk menampilkan hasil daripada penelitian kami yang berjudul pengaruh perubahan aliran udara terhadap kandungan besi dan tahanan pada proses elektrokoagulasi air limbah. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk melihat kembali bagaimana pengolah air limbah itu menjadi air bersih yang pokok sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari latar belakang yang ada itu adalah bahwa air itu merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan untuk keperluan sehari-hari ya, baik untuk nyuci, mandi, dan sebagainya. Lalu kelangkaan air juga bisa mengganggu kualitas hidup, mungkin dari kesehatan dan sebagainya. Lalu yang perlu dilihat bahwa air limbah itu ternyata cukup besar potensinya kalau kita lihat dari persentasenya ya. Hampir 60% itu adalah dari rumah tangga atau rumah makan ya. Sisanya 40% berasal dari industri. Nah, kemudian pada saat ini mungkin rumah tangga sangat membutuhkan air bersih yang kadang-kadang terkendala oleh ketersediaan yang ada di alam maupun yang ada di pengolahan PDAM mungkin ya. Jadi kita coba nanti memanfaatkan kembali air limbah ini menjadi air bersih begitu. Jadi permasalahan yang ada sampai saat ini bahwa yang jadi masalah pokok itu bahwa saat ini masih banyak industri ataupun pengolahan air limbah itu menggunakan bahan kimia yang tentunya kalau kita biarkan bisa menimbulkan residu yang berakibat pada kurang baiknya pada kualitas air ya. Jadi mungkin saat ini yang banyak seperti itu ada bahan kimia. Nah, di dalam pengolahan kita nanti kita menghilangkan yang kimia itu, kita coba menggunakan elektrokoagulasi, maksudnya kita tetap berpegang dalam proses kimia, tapi tidak murni menggunakan kimia yang dimasukkan ke dalam air ya. Tapi tentunya kita bangkitkan sesuai dengan kebutuhan saja, sehingga tidak ada residu yang ada. Secara umum memang limbah itu masih banyak mengandung logam berat, bahan organik dan sebagainya yang tidak menyebabkan tidak layaknya suatu air limbah dijadikan langsung untuk bahan air bersih ya. Jadi harus diolah dahulu, kira-kira seperti itu alasannya. Nah, ini kira-kira seperti ini perputaran air yang ada di dunia ya. Ada dari penguapan sampai jadi hujan kembali dan akhirnya kembali ke lingkungan kita untuk keperluan sehari-hari ya. Mungkin ada yang masuk ke gunung, masuk di mata air dan sebagainya. Dan nanti kalau dipakai kembali tentunya jadi limbah kembali ya yang perlu diolah lagi. Saya kira begitu. Nah, tujuan penelitian kami adalah mempelajari pengaruh dari perubahan aliran udara terhadap perubahan kandungan besi dan tahanan pada proses elektrokoagulasi ya. Di sini kita memasukkan tahanan ini karena maksudnya adalah untuk memantau secara real time kalau nanti kita menggunakan secara apa namanya itu alat-alat yang sudah ada itu kan perlu waktu ya. Kalau ini kan bisa tepat sasaran sesuai dengan waktunya, kita pasang saja elektroda sehingga kepasang dengan sendirinya. Jadi bisa dilihat seberapa tahanannya. Nah, tentunya juga harus dikomparasikan atau dibandingkan dengan kandungan besi yang sudah apa namanya yang memenuhi syarat sebagai air bersih ya. Nanti kita bandingkan ketika yang sudah memenuhi itu berapa kandungan maksimum mungkin ya, kalau maksimum kan 1 miligram per liter ya, kalau kita konversi dengan tahanan berapa, nanti yang kita pakai tahanannya mungkin lebih lebih cepat untuk ditentukan dan lebih efisien waktunya mungkin gitu ya. Nah, dalam hal ini udara ini berperan sebagai media untuk membantu menurunkan kandungan besi ya. Kalau besinya berubah tentunya kan mengurangi apa namanya, pengantaran listriknya sehingga diperkirakan tahanannya akan menjadi lebih besar gitu ya. Atau jadi lebih meningkatkan tahanannya begitu kira-kira. Nah, secara garis besar pengolahan limbah itu kira-kira kita akan menghilangkan kandungan logam berat, bahan organik, bau dan sebagainya, termasuk warna kalau ada ya. Nah, dasar kita nanti adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 32 ya tahun 2017. Itu masing-masing sudah dijelaskan kalau besi itu maksimum hanya 1 miligram per liter ya. Jadi karena kita sementara berbicara masalah besi, kita batasi maksimum hanya 1 miligram per liter. Kalau lebih harus diturunkan ya. Nah, sekali lagi untuk oksigen itu berperan untuk membantu menurunkan logam berat atau besinya itu ya. Saya kira begitu. Selain elektrokoagulasinya ya. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Kalau ada aliran udara, besi itu akan
teroksidasi membentuk FeOH3 yang akan terendapkan di bagian dasar bak proses ya. Kemudian kelebihan dari proses ini adalah tidak membutuhkan bahan kimia seperti yang sudah dilakukan oleh secara konvensional itu ya. Kemudian prosesnya sederhana, kemudian ramah lingkungan ya, kemudian alatnya cukup sederhana, tidak perlu tempat yang banyak. Kalau ada endapannya bisa dikendalikan dengan mudah ya. Kemudian listrik yang digunakan bisa bermacam-macam, bisa dari PLN yang diarahkan atau diubah menjadi searah ya dari bolak-balik ya. Kemudian bisa juga akumulator atau aki, dan kalau di pelosok di daerah yang sulit listrik bisa menggunakan sel surya ya. Kemudian yang kelebihan yang lain tidak perlu filter. Jadi artinya kalau sudah diendapkan, cukup diambil airnya dari bagian yang di atas endapan itu sudah cukup aman, tidak perlu difilter atau disaring ya. Kemudian yang terakhir cukup murah ya dan ramah lingkungan. Saya kira tidak banyak bahan kimia yang tercampur di situ ya. Kemudian ini prinsipnya kira-kira seperti ini kalau kita lihat. Jadi udara itu kan membantu oksidasi ya ke dalam proses elektrokoagulasi sehingga nanti membantu. Nah, ketika ada polutan akan terbantu dengan sendirinya akan jadi teroksidasi ya, terendapkan ke bawah. Kalau nanti ada gelembung gas yang kan ada oksigen, itu akan terangkat ke atas ya. Jadi nanti kan nampak ada gelembung ke atas. Jadi lama kalau kita biarkan akan pecah kembali ya. Jadi ketika pecah kembali akan menyebabkan polutan akan turun kembali seperti ini kita lihat. Jadi endapan seperti ini yang saya bilang tadi tidak perlu filter kayak gini ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa endapannya terpisah dengan air beningnya. Jadi air jernihnya bisa langsung diambil, mungkin dengan hati-hati ya, pakai pemisah yang atau keran yang apalagi agak baik lah supaya tidak terikut endapannya ya. Kalau dilihat endapannya seperti ini ya, nanti saya kira begitu. Ini macam-macam air limbahnya ya, tidak dilihat seperti ini. Yang ini sebenarnya berbagai air limbah ya, yang kita masukkan ada air industri, tapi yang kita pakai yang limbah industri limbah rumah tangga mungkin ya. Nah ini prinsip sketsnya alatnya kira-kira seperti ini, hampir sama dengan tadi ya. Cuma ini kan bentuk sketsa prinsip alatnya ya. Ini ada reaktornya atau mungkin bak prosesnya ya. Ada pembangkit udara pakai kompresor, ada sumber DC ya, dan sebagainya. Kita lihat ini ada bak pengendap dan sebagainya. Nah ini ada bak penampung air bersihnya ya. Saya kira begitu. Nah kemudian metode penelitiannya kita akan mengalirkan 6 liter air dari bak penampung ke proses elektrokoagulasi yang dipandu dengan aerasi ya. Kemudian sumber DC-nya dihidupkan pada tegangan 12 watt dan arusnya bisa dibaca dengan ampere meternya ya. Nah, kita atur waktunya setiap 20 menit kita tes berapa kandungan besinya dan berapa tahanannya. Saya kira begitu yang pokok nanti ya. Nah, kalau bicara kandungan besinya digunakan untuk mengujinya pakai AS ya. Kalau tahanannya kita langsung aja menggunakan ohmmeter sederhana mungkin bisa ya. Dipasang dengan elektroda biasa saya kira. Waktunya diulang nanti ya untuk 40, 60 dan sebagainya sehingga nanti kita bisa melihat berapa waktu yang idealnya untuk menghilangkan besi sampai memenuhi syarat sebagai air bersih ya. Termasuk berapa aliran udara yang terbaik nanti. Karena kita menggunakan di sini adalah presinya 600, 900 dan 1200. Nanti kita cari yang terbaik ya. Tentunya dilihat dari hasil uji lab-nya ya. Nah, ini kira-kira seperti ini kalau kita lihat. Mungkin secara garis besar kita bisa melihat yang kuning ini. Yang kuning ini adalah daerah-daerah yang memenuhi syarat untuk kandungan besi ya. Kalau tanpa aliran udara agak lamban, tidak pernah mendapatkan di bawah 1 atau 1 miligram per liter ya. Tapi kalau bisa menggunakan 600 pada waktu 100 menit sudah bisa menghasilkan 0,8. Berarti sudah di bawah 1 kan ya. Yang 900 cc per menit juga 0,9. Apalagi yang 1200 ya bisa 0,6. Nah, kita coba nanti menggunakan waktu yang agak pendek, namun dengan risiko bahwa udara yang digunakan agak tinggi ya. Mungkin kita ambil yang moderat mungkin 900 ini ya. Walaupun mungkin pakai 1200 juga boleh, tapi waktunya hampir sama, 80 menit nih ya. Jadi kita ambil suatu kesimpulan bahwa 0,9 itu yang bisa mewakili ya dengan jumlah debit udara cukup lebih rendah dibandingkan 1200 kan, cuma 900 mungkin itu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat berapa tahanannya, ketika tadi yang 80 waktu tadi ya dengan debit 900 itu 1,9. Jadi artinya ada penurunan dari kondisi 1,1 peningkatan ya, peningkatan tahanan ya, bukan menurun malah meningkat benar kan. Karena besinya sudah berkurang sehingga
semakin sulit mengantarkan listrik atau tahanan jadi besar ya, jadi dari 1,1 meningkat jadi 1,9. Nah, saya kira itu. Nah, kesimpulannya bahwa tentunya dengan perpaduan antara elektrokoagulasi dengan aerasi itu mampu meningkatkan penghilangan kandungan besi ya, atau besinya makin cepat berkurang, tetapi dengan risiko nanti tahanannya jadi besar karena ternyata dengan besi yang berkurang tentunya akan berakibat pada pengantaran yang lebih kecil ya, atau menjadi memperbesar dari tahanannya. Kondisi yang terbaik ketika kita menggunakan 900 mili cc ya, cc per menit tadi udaranya, itu ternyata mampu menurunkan besi dari 3,7 menjadi 0,9 atau sekitar 75,68%. Namun terjadi peningkatan tahanan dari 1,1 menjadi 1,9 atau 1,82%. Saya kira begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.